Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Detikers yang saya hormati, gimana puasanya? Saya berharap semakin lama kita berpuasa, semakin memperbaiki jati diri dan karakter kita. Kali ini kita akan membahas lagi tentang adab dan etika dalam bertetangga. Suatu kali Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Pailit dia di akhirat. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak puasa ya Rasul? Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamisnya pun bagus. Yang tidak sholat ya Rasul? Dia sholat, bukan cuma 5 waktu, sholat sunnah-sunnahnya pun cukup. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Dia bayar zakat, bahkan sedekahnya pun ada. Mungkin yang tidak haji ya Rasul, padahal dia sudah mampu. Nabi katakan dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Seluruh sahabat kan bingung. Bagus ini amalnya. Lalu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka yang bangkrut pailit di akhirat kelak, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia haji, dia puasa, dia bayar zakat sedekah. Kok bisa bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik. Tapi sayangnya mereka baik hubungannya kepada Allah. Hablum minallahnya baik, sayang semua tetangganya dia musuhi. Depan rumahnya bermusuhan gara-gara apa? Parkir. Samping kanan rumahnya musuhan gara-gara apa? Pagar. Sebelah kiri rumahnya musuhan gara-gara apa? Sampah. Belakang rumahnya musuhan gara-gara apa? Tumbuhan dan binatang ternaknya. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Dalam Islam, betapa memuliakan tetangga itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Maka Rasulullah pernah menceritakan, menjelaskan, andai saja Anda bertetangga, lalu Anda menanam pohon, ya, misalnya saya tanam pohon, lalu pohon saya ini nyebrang ke pagar tetangga, maka dahan ranting yang nyebrang ke pagar tetangga, yang ada ranting dahan itu kalau dia berbuah, maka buahnya bukan lagi milik saya, tapi halal diambil oleh tetangga. Jadi kalau ada ini pagar nih, nyebrang kita punya pohon, maka yang nyebrang itu halal buat tetangga. Tiba-tiba mahasiswa saya bilang, "Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang?" Itu lain lagi kasusnya, itu tidak masuk kategori ini. Ya, maka memuliakan tetangga itu bagian daripada syariat Islam yang harus kita tegakkan. Pertanyaannya, bagaimana cara memuliakan dan bertetangga, adab-adab bertetangga? 1, jangan pernah mengambil hak-haknya. Insya Allah Anda tidak ngambil motor dan mobilnya. Ini pasti sudah masuk wilayah pidana. Tapi biasa yang kita sadari dan kita ngambil hak tetangga dalam saat membuat pagar. Nah, pagar, karena ada orang biasa bikin pagar itu licik. Pertama, tahun ini dia perbaiki pagarnya, patoknya di luar, kayunya di dalam. Seperti ini kan. Nah, 2 tahun kemudian dia renovasi pagarnya. Kemudian kayunya di luar, patoknya di dalam. 2 tahun kemudian dia pindah lagi. Akhirnya bergeser patoknya, bikin pagar. Beberapa tahun kemudian dia sudah ngambil tanahnya tetangganya 5-10 cm. Nauzubillah min zalim. Jadi tetangga yang baik jangan mengambil batas-batas tanah. Kalau prinsip saya, lebih baik tetangga yang ngambil hak kita daripada kita yang ngambil haknya. Yang kedua, jangan pernah mengganggu telinganya. Apalagi kalau kita berada di kawasan apartemen, kawasan kita rumah yang bertumpuk-tumpuk. Kan biasanya kita egois. Ini kan rumah-rumah saya, TV-TV saya, listrik saya yang bayar. Mau kencang atau tidak urusan saya. Ada apa dengan tetangga? Itu kata kita. Tapi tetangga kita juga bisa ngomong. Rumah-rumah saya, pintu-pintu saya, telinga-telinga saya. Kenapa suara televisimu masuk di rumah saya? Kan bertengkar kita. Maka yang baik kita saling menghormati. Jangan sampai musik, ya, kita hobi dangdut, tetangga kita tidak senang. Bertengkar tiap hari.
maka tetangga yang baik tidak pernah merugikan tetangganya sampai kepada batas-batas musik. Yang ketiga, adab lagi kepada tetangga. Apabila dia membutuhkan pertolongan, maka tolonglah. Ya, tapi ada juga itu tetangga yang tiada hari tanpa minta pertolongan. Ada juga. Bagaimana menyikapinya? Ya selama Anda mampu, tolonglah. Dia menjadi masalah, Anda menjadi amal. Capek saya tolong. Berarti kalau sudah capek, tolak. Tetapi tolaknya dengan adab. Yang berikutnya adalah utangi ketika dia butuh. Tapi ada juga tetangga itu tiada hari tanpa utang. Akhirnya ujung-ujungnya gratis. Ini mohon Pak. Tetangga itu ketahuan kalau dia ada butuh sama kita. Kalau dia datang bicara begini-begini, tangannya masih gini, masih aman. Tapi kalau dia sudah duduk-duduk begini-begini, ya sudahlah, menit kemudian itu pasti mau ngutang. Nah, kita utangi selama kita mampu. Apalagi kalau dia tinggalkan rumahnya, dia pulang lebaran, dia pergi suatu pekerjaan, maka kita punya kewajiban untuk menjaga amanah, menjaga rumahnya. Saudaraku, tetangga yang baik adalah saudara kita meskipun tidak sekandung. Mari jadi tetangga yang baik karena itulah esensi dari manusia yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, bermulalah dari tetangga yang baik. Terima kasih, semoga ada manfaat. Saya Das'ad Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama berlari penuh